setelah ini kita mau apa? Setelah ini apa yang kita lakukan? Kita sudah mengetahui bahwa MK telah memutuskan perkara menolak semua gugatan sengketa pemilu dari 01 dan 03. Lalu apa yang terjadi? Jangan emosional, jangan temperamen, jangan membabi buta. Kita harus introspeksi, kita harus mengevaluasi diri. Hari ini yang datang seperti disebutkan Ustadz Eka Jaya, tidak lebih dari 1000 orang. Kita pastikan kalau hari ini kita mengambil langkah-langkah yang ekstrim, kita melakukan tindakan-tindakan yang cenderung menimbulkan keributan, kita membuat kerusuhan, kita membuat chaos, insya Allah dipastikan akan ada tindakan represif dari aparat. Bahkan mungkin yang 500 orang ini akan dipenjara seketika saat ini juga. Bapak-bapak, ibu-ibu siap? Saya meragukan itu. Tapi kita harus evaluasi bahwa hari ini keputusan MK bukan menjadi puncak kejahatan nasional di Republik ini, bukan menjadi puncak bencana nasional di Republik ini. Rezim bukan baru kali ini saja menunjukkan kekuasaannya, bukan saja mengkhianati kedaulatan rakyat, bukan saja mengkhianati konstitusi dan demokrasi, tapi rezim sekarang telah menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya dan kemudian melanggengkan kekuasaannya untuk mengeruk semua sumber daya alam dan membungkam suara-suara kritis dan perlawanan rakyat. Apa yang hebat dari rezim? Saya meminjam istilah Bang Jumhur Hidayat. Sesungguhnya rezim kekuasaan itu bukanlah rezim yang hebat, bukanlah rezim yang kuat, bukanlah rezim yang sakti, tapi sesungguhnya justru rakyat kita lah yang penakut. Rakyat kita lah yang terlalu mikir-mikir. Rakyat kita yang tidak pernah berani mengambil resiko. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tidak sadar, yang punya pelajar, yang punya mahasiswa tidak sekalipun pernah membersamai aksi ibu-ibu. Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita lihat hanya sebagian kecil intelektual, orang-orang terdidik yang turun membersamai aksi kita. Kenapa? Karena sebagian besar akademisi, para intelektual telah menjadi pelacur. Keilmuan mereka dibayar dengan uang dan jabatan. Hari ini kita lihat buruh-buruh kita semuanya lebih banyak yang tiarap, hanya segelintir. Saya hanya mengenal Bang Jumhur, Bang Daeng Wahidin, saya hanya mengenal Ibu Narti dan berbagai yang lainnya. Kenapa? Karena mereka dalam tekanan yang luar biasa. Ketika mereka melakukan aksi di luar jam kerjanya, maka hukumannya adalah PHK. Mana berani buruh turun ke jalan dengan situasi seperti itu? Mereka punya anak istri yang harus dihidupi dengan gaji sebagai buruh. Hari-hari ini juga kita lihat orang-orang tua kita, saudara kita, masyarakat kita yang tidak berani turun ke jalan hanya karena disuap oleh sembako dan uang. Bahkan masyarakat kecil yang begitu banyak di Republik ini tidak berani bersuara, apalagi turun ke jalan karena program keluarga harapannya, bantuan tunai langsungnya, bantuan sembakonya tidak akan diberikan kalau mereka turun ke jalan. Hari ini kita lihat mahasiswa tidak turun ke jalan, sementara kita terlalu banyak berharap. Ekspektasi kita menunggu gerakan mahasiswa akan memperkuat membersamai aksi kita. Tapi kenyataannya hampir semua mahasiswa itu yang mendapat beasiswa akan dicabut beasiswanya lewat program KIP jika mereka turun ke jalan. Bahkan terancam DO, bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa sekarang yang berani melawan rejim, menentang rejim? Yang berani, yang bisa kita pastikanlah ada yang hari ini, yang kemarin, minggu lalu, bulan lalu masih setia datang ke patung kuda, masih setia melawan cuaca, masih setia melawan keterbatasan ekonomi, datang sendiri, ongkos sendiri, tanpa makanan.
Setuju bapak-bapak ibu-ibu? Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita jangan terlalu reaktif. Kita jangan cuma sanggup berkata-kata, orasi. Kita seolah-olah sanggup melakukan revolusi. Kita sanggup seolah-olah melawan rejim. Kita sanggup membakar gedung-gedung pemerintahan. Tetapi sungguhnya itu suatu resiko yang bisa mengaborsi aksi-aksi kita ke depan. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, tolong nanti akan ada pandangan umum, akan ada arahan dari para tokoh, mungkin dari ulama, mungkin dari para jenderal yang insya Allah hadir. Bagaimana kita menindaklanjuti ini? Bagaimana kita kemudian tetap komitmen dan konsistensi meneruskan perjuangan ini? Mohon kesabarannya, mohon kesetiaannya, mohon pengorbanannya untuk perjuangan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.